hasil pembacaan replik. Oke. Ya, terima kasih. Pertama kami ingin sampaikan terima kasih ya pada penuntut umum yang tadi dengan sabar mendengar apa yang kami bacakan. Karena memang ini adalah pembacaan duplik jawaban terhadap replik penuntut umum. Tadi kami sampaikan duplik dengan tebal sekitar 70 halaman, substansinya 70 halaman. Di bagian duplik ini kami menegaskan banyak hal. Teman-teman mungkin semuanya bisa menyimak tadi, kami menguraikan secara lebih rinci khusus pada bagian-bagian adanya 11 asumsi. Jadi kami ingin tunjukkan dan buktikan bahwa ada 11 asumsi pokok yang digunakan oleh penuntut umum mulai dari tuntutan sampai dengan replik. Kenapa ini penting? Karena kalau kita ingin mencari kebenaran material, kalau kita ingin betul-betul membuktikan sebuah perbuatan, pembuktian itu tidak boleh didasarkan pada asumsi. Jadi tadi kami sudah uraikan sebagai bagian dari duplik tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Kemudian kita juga melihat dan menyimak bersama tadi, kami sampaikan poin-poin pokok, ada 20 poin pokok yang merupakan rangkuman sekaligus penegasan dari nota pembelaan yang kami sampaikan sebelumnya. 20 poin pokok yang kalau disimak secara detail itu menunjukkan bahwa seharusnya Putri Chandrawati dibebaskan dari seluruh dakwaan. Karena memang dari seluruh tuduhan mulai dari peristiwa di Magelang sampai dengan kejadian pasca penembakan tersebut, penuntut umum keliru. Tapi kami tidak hanya asal klaim, kami tidak melakukan klaim-klaim kosong, karena yang kami ungkapkan itu kami hubungkan dengan bukti-bukti yang muncul di proses persidangan. Jadi tidak sekedar mengatakan ini terbukti, ini tidak terbukti, tapi kami ajukan juga bukti-bukti secara rinci. Di kitab undang-undang hukum acara pidana kita kan dikenal 5 alat bukti, dan kami menggunakan itu semaksimal mungkin, menerapkan aturan hukumnya. Karena bagi kami ini bukan sekedar soal perkara ini saja, ini juga akan berkontribusi untuk pembangunan hukum ke depan. Kalau argumentasi hukum hanya didasarkan pada kepentingan sesaat, maka itu sebenarnya adalah sebuah tindakan yang mencederai hukum itu sendiri. Kami tidak mau itu dilakukan karena kami adalah advokat yang profesional, mendampingi hak-hak terdakwa dan berkontribusi untuk mewujudkan kebenaran material dari sisi meja penasihat hukum. Jadi ada 11 asumsi yang tadi sudah kami uraikan, asumsi penuntut umum dalam membuktikan dakwaan dan tuntutannya, dan kemudian 20 poin krusial, poin utama yang menunjukkan bahwa seharusnya Putri Chandrawati itu dibebaskan dari seluruh dakwaan, apakah pasal 340 ataupun pasal 338. Kami juga ingin tambahkan sedikit, banyak pihak dari berbagai diskusi yang kami simak juga di luar persidangan, banyak pihak berpikir tentang penggunaan pasal yang sebenarnya tidak tepat. Beberapa pihak mengatakan misalnya seharusnya digunakan pasal yang 55 ayat 1 kedua, menggerakkan atau membujuk, padahal pasal itu sebenarnya tidak digunakan oleh penuntut umum sejak awal. Sehingga fokus utama dalam pembuktian ini adalah apakah penuntut umum berhasil atau tidak berhasil membuktikan terdakwa bersama-sama melakukan perencanaan dan pembunuhan. Untuk membuktikan dalil bersama-sama tersebut harus dibuktikan adanya kesamaan kehendak, kesepakatan, meeting of mind, dan itu adalah bagian paling utama yang gagal dibuktikan oleh penuntut umum. Kami sudah menguraikan itu secara rinci, satu di nota pembelaan setebal 955 halaman, dan tadi di duplik setebal 70 halaman. Dengan lampiran bukti tambahan kemarin yang kami hadirkan lebih kurang 3.000 halaman dan beberapa bukti-bukti yang lain. Semoga ikhtiar ini itu bisa membantu peradilan ini untuk menghasilkan sebuah putusan yang adil. Prinsip dasarnya masih sama, pelaku pembunuhan
itu harus dihukum seadil-adilnya. Namun yang bukan merupakan pelaku jangan sampai juga dipaksakan dihukum hanya karena konstruksi berpikir yang rusak atau yang terpengaruh oleh informasi-informasi tidak benar, oleh hoax, oleh asumsi-asumsi, oleh imajinasi-imajinasi dan berbagai halusinasi baik dalam proses hukum ini ataupun yang terjadi di luar ruang persidangan. Karena harapan besar sekarang tertuju pada majelis hakim. Semua pihak berharap pada majelis hakim. Semoga bisa seadil-adilnya dan benar dalam memutus. Kak Sarma ada tambahan silakan. Bang, kalau melihat dari jadwal yang sudah diputuskan oleh majelis hakim tadi kan tentang waktu ini vonis antara 13 sampai 17. Bu PC dan Pak Sambo di tanggal yang sama apa aja persiapannya khususnya untuk Ibu PC? Tidak ada persiapan khusus untuk vonis ya, karena seluruh ikhtiar sudah kami lakukan mulai dari sidang pertama ya, dakwaan, pembuktian sampai dengan duplik. Duplik ini fase terakhir sebenarnya yang dilakukan oleh tim penasihat hukum. Sisanya tentu kami serahkan sepenuhnya pada majelis hakim yang mulia dengan tetap berharap, kami berharapannya tidak muluk-muluk, majelis hakim betul-betul menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan fakta persidangan, bukan berdasarkan hal-hal yang lain, termasuk juga bukan berdasarkan pengaruh pihak-pihak lainnya. Ini yang perlu kita jaga bersama-sama karena kita sedang menjaga kewibawaan peradilan ini. Jadi jangan sampai ada pengaruh, intervensi atau apapun juga, karena majelis hakim harus memutus secara adil dan secara merdeka juga sesuai dengan prinsip-prinsip di undang-undang kekuasaan hakim. Mas, menjelang vonis ini seperti apa sih Mas kondisi Bu Putri sejauh ini? Ya kondisi psikologis. Tadi kan bisa dilihat ya kondisi Bu Putri meskipun terlihat seperti baik dalam artian sehat-sehat saja, tapi sebenarnya proses pendampingan psikologis itu masih terus dilakukan sesuai dengan penetapan majelis hakim yang sudah disampaikan sebelumnya. Karena kita perlu ingat, bukan hanya satu tim psikolog yang mengatakan Bu Putri berada dalam keadaan depresi dan simptom akut, tetapi beberapa psikolog yang pernah memeriksa sebenarnya, baik yang pernah diperiksa di Mabes Polri, di Kejaksaan, ataupun proses yang berjalan saat ini. Di Rutan Kejagung juga pernah diperiksa. Mungkin Mas itu dulu ya, tadi kan dalam karena duplik kami ada, harus koordinasi lebih lanjut. Terima kasih. Satu lagi Mas Hendrik, tadi kan ada 20 poin kenapa Bu Pece ini harusnya dibebaskan dari tuntutan dan dakwaan. Artinya kalau nanti vonis ini hasilnya sesuai dengan surat tuntutan jaksa, apakah dari penasihat hukum sudah pasti akan mengajukan banding atau seperti apa? Tidak perlu berandai-andai sekarang ya, karena putusan dijadwalkan majelis hakim itu tanggal 13. Jadi kita simak, kita tunggu, dan kita jaga bersama-sama kewibawaan peradilan. Itu yang paling penting. Semua pihak berkepentingan dengan kewibawaan peradilan ini. Jadi kita perlu menahan diri juga dan menjaga agar majelis hakim betul-betul independen dalam memutuskan. Saya pikir itu. Terima kasih teman-teman.